Tongkat Ali. Apakah tongkat Ali ini benar-benar mampu meningkatkan testosteron dan juga gairah seksual dan juga performa atletik? Apakah ini memang benar bisa? Atau cuma gimmick penjual suplemen yang melebih-lebihkan manfaatnya? Mari kita lihat apa yang dikatakan sains. Tongkat Ali atau juga dikenal dengan long jack atau ada yang bisa dibilang ginsengnya Malaysia atau disebut dengan Eurysoma longifolia jack adalah obat tradisional herbal asli Asia Tenggara. Tongkat Ali ini sebenarnya udah berabad-abad dipercaya orang buat ngobatin ya berbagai macam penyakit, tapi penggunaannya yang paling umum adalah sebagai afrodisiak atau zat atau bentuk rangsangan yang mampu meningkatkan gairah seksual. Lalu, apa kaitannya tongkat Ali dengan testosteron? Ini banyak banget diperbincangkan dan juga diperdebatkan, terutama di dunia jin atau binaraga. Kita langsung pada studi penelitiannya. Di sini ada yang pada hewan dan juga ada yang pada manusia. Tapi kita berfokus di sini ya pada manusianya aja ya. Pada tahun 2020, 6-month double-blind placebo control, kombinasi Eurysoma longifolia atau tongkat Ali itu dibarengi dengan latihan mampu meningkatkan fungsi ereksi dan juga meningkatkan kadar testosteron total. Perlu diingat, penelitian itu ditujukan pada pria dengan EDEM, Androgen Deficiency of Aging Males, atau defisiensi androgen pada pria lanjut ya, pada lansia ya. Dan itu cuma mengantarkan mereka keluar dari kisaran testo rendah dan masuk ke kisaran testo normal atau alami. It cannot boost more than that. Terus gimana buat kaum muda yang pengen pakai tongkat Ali ini? Apakah bisa naikin testo di atas normal? Wow. Penelitian pada tahun 2021, pengaruh Eurysoma longifolia pada pengaturan hormon reproduksi pada laki-laki muda. Nah, ini laki-laki muda nih. Dengan mengkonsumsi tongkat Ali 600 mg per hari. Oh ya, termasuk dosis besar ini ya. Ternyata mampu meningkatkan testosteron sebesar 15% setelah 2 minggu pemakaian. Ya lumayan lah ya, udah pakai dosis besar itu dan dapat peningkatan sekitar 15%. Tapi kita di sini nggak tahu apakah peningkatan 15% itu mempengaruhi komposisi tubuh kita secara signifikan atau enggak. Terlebih lagi, para peneliti itu nggak menindaklanjuti peserta yang udah diberikan dosis besar itu. Apakah peningkatannya mampu bertahan lebih lama atau cuma sementara? Karena kan cuma 2 minggu ya penggunaannya. Kali aja kan pas udah berhenti pakai itu ternyata kembali normal lagi atau malah anjlok, wah kan bahaya. Ada lagi penelitian Food and Nutrition Research meneliti soal tongkat Ali hubungannya dengan testosteron. Di situ tertulis Pista. Mungkin itu adalah salah satu merek dagangnya. Pada tahun 2013, tongkat Ali dari hasil penelitian itu mengatakan tidak mengubah rasio normal testosteron menjadi epitestosteron pada pria yang sehat. Itu hanya mampu meningkatkan kekuatan otot. Tapi pada tahun 2021, diteliti lagi nih tongkat Ali tersebut dan kayaknya ya dengan metode yang berbeda juga dari yang sebelumnya. Dan hasilnya adalah 200 mg tongkat Ali mampu meningkatkan testosteron total serum, mengurangi kelelahan, dan juga meningkatkan kualitas hidup pria lanjut usia dalam waktu 2 minggu. Pria lanjut usia. Ya, that's right. Tapi kesimpulannya di sini penelitian tentang efek tongkat Ali pada testosteron ini masih banyak diperdebatkan. Ada yang hit, ada juga yang miss. Baik dari subjek yang digunakan, metodenya, lama waktu, dan juga bias yang lainnya. Poinnya sebagian besar ya, penelitian itu menunjukkan bahwa pria dengan testosteron rendah bakal dapat manfaat yang signifikan kalau mengkonsumsi tongkat Ali. Gue ulang lagi, dengan testosteron rendah. For everyone else, there's a little evidence that is effective.
Terus gimana dengan efektivitas tongkat Ali pada kesehatan seksual pria? Wah, ini menarik nih. Ada penelitian yang membuktikan keefektifannya. Salah satunya dari penelitian yang ini. Yang dilakukan oleh para ilmuwan di Universitas Sains Malaysia. Pria yang melengkapi dengan 300 mg ekstrak tongkat Ali setiap hari selama 6-12 minggu itu mampu meningkatkan ukuran subjektif libido sebesar 8-11%. Dan penelitian lainnya pada manusia juga ada dan juga menunjukkan bahwa tongkat Ali secara positif mampu mempengaruhi disfungsi ereksi dan juga meningkatkan kesuburan dengan meningkatkan motilitas dan konsentrasi sperma. Jadi kesimpulannya ada bukti yang masuk akal bahwa tongkat Ali bisa meningkatkan kesehatan seksual pada pria, terutama buat mereka yang menderita libido rendah, disfungsi ereksi, dan juga kesuburan yang buruk. Lanjut kita bahas efektivitas tongkat Ali pada athletic performance. Ini bisa bikin strength kah? Bisa bikin lebih kuat kah? Ya sebenarnya ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa tongkat Ali ini mampu meningkatkan kekuatan otot atau strength kalian. Kayak penelitian yang satu ini nih, pria yang mengkonsumsi 100 mg tongkat Ali setiap hari dan melakukan latihan sirkuit 3 kali seminggu selama 8 minggu, ternyata mampu meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan lebih banyak daripada mereka yang menggunakan placebo dengan program pelatihan yang sama. Studi lain juga menunjukkan adanya peningkatan kekuatan setelah mengkonsumsi tongkat Ali. Yang kita tahu resistance training doang itu bisa meningkatkan daya anaerobik relatif. Tapi jika digabungkan dengan Eurysoma longifolia jack, dari penelitian ini ternyata mampu meningkatkan output daya yang lebih maksimal. Jadi kekuatan kita bisa lebih meningkat. Wah, keren. Tapi apakah tongkat Ali nggak di-banned oleh WADA? Ada yang mengatakan bahwa itu bisa miss atau sulit buat terdeteksi. Tapi atlet harus berhati-hati saat mengkonsumsi suplemen apapun itu ya, untuk memastikan bahwa sediaan tersebut aman dan juga tidak melanggar kode WADA. Kali aja tiba-tiba pas mau ajang nih ya, atlet tersebut ternyata kedetekkan, malu jadinya. Nah, udah kenyang kan dengan benefit dari tongkat Ali? Sekarang kita bahas tentang efek sampingnya. Sebagian besar penelitian melaporkan sedikit adanya efek samping dalam penggunaan suplemen yang satu ini. Seperti halnya dengan obat herbal lainnya, tongkat Ali ini juga mungkin punya natural toksin atau kontaminasi mikroba. Misal dari penelitian yang satu ini nih, para peneliti menemukan bahwa dari 100 produk tongkat Ali, 26% mengandung merkuri tingkat tinggi yang berbahaya. Dan mengambil produk yang mengandung logam berat tingkat tinggi, yang kita tahu itu bisa menyebabkan efek samping kayak kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tekanan darah tinggi, sakit perut, disfungsi ginjal, kelelahan, sulit tidur, dan lain-lain. Dan menurut laporan tahun 2021 oleh Panel Otoritas Keamanan Pangan Eropa atau EFSA, tongkat Ali dosis tinggi 2000 mg per kilogram berat badan bisa menyebabkan kerusakan DNA pada jaringan lambung dan duodenum. Ya, itu dosisnya lebih tinggi dan dosisnya super tinggi itu ya, 2000 mg ya. Tapi dari beberapa penelitian yang lain pada manusia, suplementasi tongkat Ali dengan dosis yang standar ya, itu belum melaporkan adanya efek samping yang serius. Pertanyaan berikutnya nih, apakah ada toksisitas hati atau hepatotoksik jika kita mengkonsumsi tongkat Ali? Tinjauan tahun 2016, studi yang dilakukan pada tikus itu nggak ada mengalami perubahan fungsi hati kalau diberikan 200 mg per kilogram berat badan tongkat Ali secara oral. Dan pada studi lainnya pada tahun 2022 terhadap 109 pria itu berusia antara 30 sampai 55 tahun itu mencatat bahwa mengkonsumsi 300 mg ekstrak tongkat Ali setiap hari selama periode 12 minggu sama amannya dengan mengkonsumsi placebo. Baru-baru ini ada yang melakukan studi klinis acak selama 12 minggu dilakukan pada pria dengan disfungsi ereksi ringan sampai sedang untuk menentukan keamanan tongkat Ali bila dikombinasikan dengan akar maca. Cuma hasil uji klinis ini belum dipublikasikan, jadi kita nggak tahu nih. Penelitian itu dilakukan karena sampai saat ini
Data klinis yang kuat tentang keamanan dan kemanjuran tongkat Ali dan maca belum cukup. So, banyak penelitian yang menemukan bahwa nggak ada efek samping yang terlalu serius yang didapat kalau mengkonsumsi tongkat Ali secara benar. Tapi perlu diingat, belum ada penelitian yang meneliti penggunaan jangka panjang. So, belum jelas apakah suplementasi tongkat Ali ini aman dikonsumsi untuk jangka waktu yang lebih lama? Pertanyaan berikutnya adalah, berapa dosis yang dianjurkan atau dosis standarnya dalam mengkonsumsi tongkat Ali? Sebagian besar penelitian itu menggunakan dosis 200 sampai 400 mg per hari. Beberapa penelitian jangka pendek menunjukkan bahwa mengkonsumsi sampai 1,2 gram per hari itu aman. Cuman kita nggak tahu apakah itu memberikan manfaat yang signifikan atau apakah aman mengkonsumsi jumlah ini dalam jangka waktu yang lebih lama. Penelitian menunjukkan bahwa lebih aman mengkonsumsi tongkat Ali secara oral atau lewat mulut. Dalam tulisan yang sama, dosis 195 mg per pon berat badan per hari atau lebih itu punya toksisitas yang tinggi dan dapat meningkatkan berat hati, ginjal, limpa, dan juga testis. Kita balik lagi, semua yang berlebihan itu tidak baik. Pertanyaan berikutnya, apa merek suplemen tongkat Ali terbaik? Umumnya bisa kita lihat tongkat Ali di zaman sekarang sudah bentuk ekonomis. Kapsul terdapat ekstrak tongkat Ali di situ ya, di dalamnya tinggal telan udah kelar. Gua nggak bisa merekomendasikan suplemen tongkat Ali apapun itu, apalagi mengatakan mana yang terbaik. Nggak, karena masih sedikit bukti ilmiah yang menunjukkan tongkat Ali ini mampu meningkatkan testosteron pada pria yang sehat. Gue juga belum pernah nyoba suplementasi tongkat Ali yang secara spesifik atau secara khusus. Perlu kalian tahu terlebih dahulu, ekstraksi dari akar, batang, ataupun apapun itu demi mendapatkan bubuk murni itu nggak murah dan juga nggak mudah. Perlu berbagai proses agar kandungan di dalamnya itu tetap terjaga kualitasnya, nggak rusak. Seberapa perlukah tongkat Ali buat kalian konsumsi? Apakah ini sangat perlu atau tidak? Jawabannya ada dua. Maybe you should take it and maybe just wasting your money. Tongkat Ali membantu jika T level kalian itu berada di angka yang rendah, libidonya rendah, dan juga sex drive-nya menurun yang biasanya terjadi pada usia lanjut ya. Untuk orang-orang yang punya gejala tersebut, mungkin tongkat Ali bisa membantu. Tapi bagaimana dengan kalian wahai orang-orang yang masih muda, yang nggak ada tanda T level yang rendah? Anyway, buat kalian yang belum tahu tanda T level rendah ataupun seputar testosteron, benefit testosteron itu apa, bisa kalian tonton dulu video gue yang satu ini nih. Itu penting banget. Di situ udah gue jelasin semuanya soal testosteron. Kalian yang masih muda, baru bergelut di dunia gym, makan protein udah rutin, olahraganya udah rutin, tapi kok otot gua nggak gede-gede, dan pengen dapetin otot yang lebih gede, ya pengen sih pakai steroid, tapi ya takut efek sampingnya, dan kalian malah tertarik dengan suplemen yang ini nih. Nah, inilah jawaban gua yang kedua tadi. Tapi kan gua lihat banyak influencer yang di luar sana yang pakai ini hasilnya jos, hasilnya mantap. Balik lagi ke kalimat gua yang satu ini nih. Sempurna buat lu belum tentu sempurna buat gua. Lu pakai suplemen itu hasilnya mantap ya, lu pakai suplemen itu dan hasilnya mantap, hasilnya jos, belum tentu hasil di gua sama kayak lu. Banyak faktor yang mempengaruhi semuanya. Banyak faktor yang menyelimuti keberhasilan suatu produk, terutama pada gaya hidup ya, baik itu nutrisi, olahraganya, aktivitas harian, istirahat tidurnya, dan faktor lainnya. So, jangan jadikan ini sebagai patokan keberhasilan yang absolut ya. Semoga informasi ini bisa membantu kalian semua memahami soal suplementasi tongkat Ali. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau kasih masukan, kritikan ataupun saran, silahkan isi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe-nya dulu dan klik tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.